Gurita. Siapa yang tak kenal dengan hewan yang satu ini, hewan laut yang memiliki 8 lengan dan juga tentakel. Gurita adalah hewan moluska yang masuk dalam kelompok binatang kepala yang memiliki kaki. Gurita berada pada kelas Cephalopoda dan genus Octopus. Sementara itu beberapa hewan dari kelas moluska yang mempunyai banyak kemiripan fisik dengan gurita yaitu, sotong, nautilus, dan cumi-cumi. Gurita terdiri dari 289 spesies yang mencakup sepertiga dari total spesies kelas Cephalopoda. Binatang moluska ini hidup di perairan dangkal mulai kedalaman 5 meter hingga perairan dalam yang mencapai 4.000 sampai 5.000 meter di bawah permukaan laut. Satwa ini membentuk habitat di bagian dasar laut yang terdapat terumbu karang. Celah bebatuan tersebut menjadi sarang sekaligus tempat berlindung gurita. Rata-rata gurita ditemukan hidup bebas di wilayah perairan subtropis Mediterania, perairan di Timur Jauh, dan Laut Pasifik Selatan. Beberapa negara yang memiliki cukup banyak spesies yaitu Laut Tengah, Afrika, Asia, Amerika Selatan, dan kawasan Atlantik. Gurita merupakan kelompok karnivora yang memakan biota laut lainnya. Mangsa utamanya adalah ikan, kerang, kepiting, udang, dan keong. Jika dibandingkan dengan invertebrata lain, jumlah neuron atau sel saraf gurita sangatlah banyak, yakni 500 juta neuron, jumlah ini setara dengan seekor anjing. Dilansir Smithsonian, gurita juga memiliki 9 otak, di mana satu terletak di dekat kerongkongan dan sisanya tersebar di setiap lengannya. Maka dari itu, lengan gurita dapat berpikir dan bertindak dengan sendirinya. Bahkan dalam sebuah eksperimen, lengan gurita dapat bereaksi secara mandiri ketika diputus dari badan utama gurita. Tak heran, otaknya yang banyak membuat gurita menjadi makhluk yang cerdas. Ia bisa memecahkan berbagai masalah, menyelesaikan labirin dan menggunakan alat. Selain 9 otak, gurita juga memiliki 3 jantung dan darah berwarna biru. Gurita adalah binatang ovipar yang berkembang biak dengan cara bertelur. Masa kawin gurita berlangsung cukup lama, mulai dari bulan Februari hingga bulan Oktober. Sedangkan puncak perkawinan terjadi pada rentang bulan April, Mei, dan bulan Agustus. Dalam satu kali kehamilan seekor gurita betina bisa menghasilkan telur hingga 200.000 butir. Meski begitu jumlah telur yang dihasilkan sangat bergantung pada spesies gurita itu sendiri. Pada masa ini gurita tidak akan keluar dari sarangnya dan terus menjaga telur-telurnya. Gurita betina juga akan berhenti untuk mencari makan setelah bertelur. Lalu ketika semua telurnya sudah menetas dan membentuk larva, maka saat itulah betina akan mengakhiri hidupnya. Kebiasaan unik tersebut membuat gurita dikenal sebagai satwa berumur pendek. Umumnya hewan ini hanya bertahan hidup antara 3-5 tahun. Bahkan ada spesies yang masa hidupnya sangat pendek, yaitu 6 bulan saja. Namun umur tersebut cukup sebanding dengan jumlah anak yang dihasilkan oleh gurita. Tidak hanya bunglon yang bisa melakukan penyamaran, ternyata gurita juga bisa melakukan penyamaran seperti yang dilakukan bunglon. Dilansir di First Alert Network, gurita dalam berganti warna kulit, kecerahan, kontras, dan tekstur kulit hanya dalam 200 milidetik, atau secepat kedipan mata manusia. Dilansir Smithsonian, kemampuan berganti warna gurita disebabkan karena gurita memiliki sel yang dapat berganti warna yang disebut kromatofor. Kromatofor mengandung pigmen warna seperti hitam, coklat, jingga, merah, dan kuning. Selain itu, gurita juga memiliki sel iridiofor yang dapat menciptakan warna hijau, biru, emas, dan silver. Serta ada sel leukofor yang bertanggung jawab menciptakan warna putih pada gurita. Gurita juga memiliki kelenjar tinta di dalam perutnya seperti yang dimiliki oleh cumi-cumi. Zat berwarna hitam ini biasa dikeluarkan apabila merasa sedang terancam. Pada saat itu bagian atas di kepala gurita akan terbuka dan menjadi alat untuk menyemprotkan tinta ke sekelilingnya untuk mengalihkan perhatian musuhnya. Sekilas gurita memang terlihat tidak berbahaya. Namun, dilansir National Geographic, semua gurita memiliki racun dan beberapa jenis memiliki racun yang dapat membunuh manusia. Contohnya seperti gurita bercincin biru yang satu gigitannya dapat membunuh manusia. Walau terdengar mengerikan, tapi kebanyakan racun gurita tidak berefek mematikan untuk manusia. Racun pada gurita ini sendiri kebanyakan digunakan untuk melukai predatornya dan melumpuhkan mangsa. Nah gimana nih teman-teman? Sudah pada tahu kan, hewan yang memiliki tentakel yaitu gurita.
Sekian dulu ulasan tentang gurita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.